Bagaimana kelanjutan petisi sejumlah kampus? Apakah akan ada gerakan mahasiswa turun ke jalan memprotes Presiden Joko Widodo dan memantau jalannya pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik yang juga mantan aktivis mahasiswa Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Ini kan sudah muncul sejumlah ragam gerakan ini ya dari Civitas Akademika untuk memprotes tercorengnya demokrasi di negeri ini. Tapi apakah cukup hanya sekedar petisi? Bagaimana seharusnya tindak lanjut dari petisi akademisi ini? Secara umum sebetulnya kalau mau kita cermati secara lebih lebih dalam begitu, berbagai pernyataan sikap ini yang ditambahi dengan berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam skala yang intensif ya, meskipun mungkin belum terlihat skala besarnya gitu, menunjukkan satu hal menurut saya. Sekarang ini kita mulai berangkat dari sekedar gerakan elektoral menjadi gerakan politik gitu. Nah, gerakan elektoral itu kan terkait ya tentu 14 Februari 2024 yang akan datang, yang di situ kita akan memilih presiden, partai politik ya, dan sebagainya. Tapi kalau melihat gerakan-gerakan yang sekarang muncul ini dari berbagai sektor ya, sektor pertama tentu mahasiswa, sekarang para alumni dan para mantan-mantan aktivis lainnya gitu. Nah, saya kira kita sedang menuju ke arah gerakan politik. Jadi gerakan politik ini adalah gerakan yang melampaui ya kegiatan-kegiatan elektoral, alias jangan dianggap nanti setelah misalnya pemilu atau pilpres selesai maka gerakan-gerakan ini dia akan menurun gitu. Karena kalau kita lihat dan dengar berbagai tuntutan dan juga dasar dari keresahan yang diungkapkan oleh mereka, nyata-nyata di sana disebutkan setidaknya dalam 3 kata. Pertama adalah ada persoalan keadaban dan etik dalam berdemokrasi. Ya. Yang kedua ada ketidak penghormatan terhadap konstitusi dan aturan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah adanya soal dugaan kemungkinan pemilu yang tidak jujur dan adil gitu. Nah, 3 ini akan tentu kalau jujur dan adil mungkin pemilunya berhenti di 14 Februari. Tapi kalau 2 hal yang lain, yaitu keadaban di dalam berdemokrasi, yaitu penghormatan terhadap konstitusi, ini bisa berlanjut ya sampai ke bulan Oktober 2024 yang akan datang. Ini kan keresahan terkait etika dan adab dari demokrasi itu sendiri. Nah, apalagi kalau hal ini ditanggapi dengan santai ya, begitu Bang Ray. Apakah akan ada arahan atau mengarah kepada gerakan mahasiswa yang turun ke jalan akan mendesak mundur Presiden Jokowi karena banyaknya dugaan pelanggaran pemilu? Iya, kalau sekarang mungkin secara teknis mungkin masih akan sulit gitu. Makanya saya mengatakan ini masih koordinasi, masih aksi-aksi dalam pengertian yang ya boleh jadi dianggap sebelah mata oleh pemerintah gitu. Tapi kalau situasinya tetap makin memburuk, tentu dalam perspektif katakanlah mahasiswa-mahasiswa ini, itu sangat tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan aksi-aksi yang bersifat jalanan gitu. Jadi ini sangat tergantung pada respon pemerintah sendiri. Kalau pemerintah menganggap ya ini seperti angin lalu, ya kecil saja, ya itu mungkin ya bisa menjadi sebab bagi meningkatnya eskalasi gerakan ini gitu ya. Apalagi sudah dianggap gerakan yang biasa-biasa saja, lalu tidak ada kelihatan upaya untuk mengubah ya perilaku khususnya presiden dalam konteks memelihara, menghormati dan mengangkat kualitas demokrasi kita gitu. Baik, kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa arah dari petisi menuju gerakan kampus yang pantau pemilu 2024. Terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah bergabung di kesempatan berita pemilu kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.